Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga, seri yang ketiga. Kitab Amos pasal 3 dengan perikop Nabi sebagai penyambung lidah Allah dan pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah tetap berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur, dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah
Dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah kedang. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 fasal sehari dalam kitab Amos fasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang sudahkah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Amos 3 ayat 3 dengan bunyi nas. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Dalam pasal yang ketiga ini, Amos menyerukan kepada orang-orang yang tidak berakal dan lalai dalam memperhatikan penghakiman Tuhan dan kebenarannya saat Ia menghukum mereka. Namun mereka terus berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Dan semua penghukuman yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa itu berdasarkan keadilan dan kekudusannya. Lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 Amos pasal 3. Hukuman ilahi dijatuhkan untuk kebusukan yang ekstrim, ketamakan dan juga kemewahan yang membuat Israel mengabaikan kewajiban-kewajiban sederhana terhadap para tetangga mereka dan penindasan yang kejam terhadap orang miskin. Mereka yang kuat dan yang kaya telah menyalahgunakan kekayaan dan pengaruhnya yang seharusnya menjadi obat bagi kecurangan dan kemelaratan yang ada itu. Dan akhirnya Tuhan harus menyatakan bahwa hubungan istimewanya dengan Israel tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat berlanjut lagi selama mereka masih berpegang teguh pada kesalahan mereka, sama seperti dua orang tidak dapat berjalan bersama. Lihat ayat yang ketiga, kecuali mereka berjalan ke arah yang sama dan memiliki tujuan yang sama dalam pandangan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, ketika Israel keluarga Allah itu menolak untuk hidup sesuai dengan hak-hak istimewanya dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka kedudukan mereka yang paling berharga dan berbahagia itu diambil dari mereka dan kemudian diberikan kepada gereja keluarga rohani Tuhan di luar Israel. Sebab semakin besar pengetahuan akan kehendak Tuhan, semakin besar tanggung jawab mereka dan semakin besar pahala mereka. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pelajaran hidup dari bangsa Israel seluruhnya telah diberitahukan kepada kita, yang mana di dalamnya terdapat nasihat dan amaran bagi kita. Jadi jangan sampai setelah mendengar ini pun kita tetap sama seperti mereka, tidak ada perubahan hidup dan akhirnya tidak lagi dapat berjalan bersama dengan Tuhan, dan hubungan yang kudus ini tidak dapat dilanjutkan. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat dan firman Tuhan mengatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7. Walaupun hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Allah telah memberitahukan perkara-perkara ini kepada kita, dan berkat-Nya akan menyertai
setiap orang yang dengan tekun dan setia mempelajari nubuatan-nubuatan kitab suci, pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman jilid 1, halaman 241 alinea pertama. Sahabat-sahabatku, semua yang terjadi kepada Israel tidak terlepas dari pergaulan mereka, bahkan sampai diikat dengan tali perkawinan dengan bangsa-bangsa penyembah berhala itu. Mereka tidak mendengar nasihat Tuhan. Oleh sebab itu, ingatlah pena ilham ilahi roh nubuat sejarah para nabi jilid 1, halaman 198 alinea ketiga, mengingatkan kita pada hari ini. Tidak seorang pun yang takut akan Allah dapat menggabungkan dirinya dengan seorang yang tidak takut kepada Allah tanpa menghadapi bahaya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos 3 ayat 3. Kebahagiaan serta kemakmuran dari ikatan pernikahan bergantung atas persatuan kedua belah pihak. Tetapi di antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya ada satu perbedaan yang besar dalam selera, kecenderungan, serta maksud-maksud. Mereka sedang melayani dua majikan yang tidak pernah bersepakat. Bagaimanapun murni dan benarnya prinsip seseorang, pengaruh dari teman hidup yang tidak percaya itu mempunyai satu kecenderungan untuk memimpin dia menyeleweng dari Allah yang hidup. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, peganglah nasihat Tuhan ini agar kegelapan dunia tidak memisahkan kita dari terang Tuhan. Baik itu melalui teman sepergaulan dengan kita, terlebih lagi dengan teman hidup yang tidak takut akan Allah. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.
dan